Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Yang saya hormati para pengawas kita, mohon maaf kalau pemanggilan namanya kurang lengkap, Bapak Haris, Bapak Kholis, ini terakhiran S semua ya. Anda orangnya sama-sama semangat ya. Bapak Saiful Bahri dan Bapak Bambang Yasid, ini orang-orang yang sangat luar biasa. Saya ketemu sebentar tapi pertemuan itu begitu terasa sangat hangat tadi. Yang tak lupa juga saya hormati dan saya banggakan sambutannya tadi Bapak Ketua KKM MI Kecamatan Yosowilangun, Bapak Satumat, dan Kepala Madrasah MI Nurul Islam Yosowilangun Kidul, Bapak Ahmad Sehoni, para Kepala Madrasah Ibtidaiyah, para guru semua yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmatnya bagi kita sekalian. Di tengah kesibukan kita diberi kesempatan ditakdir oleh Allah untuk bertemu dalam satu forum pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan pertemuan yang sangat singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan khususnya juga kepada lembaga yang kita ampu masing-masing. Salawat masalah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya akan mengawali sambutan saya dengan sebuah cerita tentang bagaimana kita harus mencintai madrasah. Saya punya cerita khusus tentang madrasah Ibtidaiyah. Kurang lebih tahun 88 saya lulus sekolah dasar SD. Saya pulang membawa ijazah, nyampe di rumah bapak saya bilang pakai bahasa Madura, "Cong, engkau tak butuh ijazah dia. Saya tak butuh engkau ijazah madrasah. Saya tidak butuh ijazah ini, tapi yang saya butuhkan ijazah madrasah." Saat itu saya baru kelas 5 mau naik kelas 6, sehingga teman-teman yang seangkatan saya semua melanjutkan ke SMP, ke MTS. Saya masih melanjutkan di MI, menyelesaikan madrasah saya yang masih kurang 1 tahun. Akhirnya di tahun 89 saya lulus madrasah Ibtidaiyah di rumah saya. Setelah itu orang tua saya mengirimkan saya ke pondok pesantren Anokoya, Gulu Sumeneb. Di tempat itu tidak boleh langsung masuk madrasah sanawiyah, sehingga saya harus masuk kelas 6 madrasah Ibtidaiyah khusus yang pelajarannya tidak ada pelajaran lain selain pelajaran agama. Jadi saya punya ijazah 3. Jadi saya S3 itu sejak di madrasah Ibtidaiyah. Gara-gara itu sampai sekarang S3 saya nggak selesai. Saya mestinya sudah doktor di semester kemarin, tapi karena dilantik menjadi kepala kemenak, saya tidak tahu kapan akan selesai disertasi saya. Mohon doanya. Bapak Ibu yang saya banggakan, sambutan demi sambutan tadi sungguh sangat luar biasa. Saya berasa berada di tengah-tengah kampus, berbicara dengan orang-orang yang serba ilmiah, karena memang kita hidup di dunia pendidikan. Ada satu hal yang saya banggakan di Lumajang ini. Sejak saya pertama kali, malam pertama ya, saya dilantik tanggal 2 Agustus sebelum saya menginjakkan kaki
kaki saya di kantor Kementerian Agama, saya dipanggil oleh Bupati. Jadi dari Surabaya, saya langsung di pendopo diterima oleh PLT ya, Kepala Kementerian Agama Lumajang, Kasubag PU, para kasih, perwakilan dari madrasah dan dari APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia. Malam hari itu Bupati mengabarkan berita gembira bahwa di Lumajang Madrasah Ibtidaiyah jauh lebih maju ketimbang SD. Ada semacam kegelisahan waktu itu dari Bupati. Ini kalau diterus-teruskan seperti ini tidak ada solusi, kemungkinan SD saya akan tutup semua. Makanya dari kekhawatiran itu muncullah ide, diantaranya adalah honorarium untuk guru ngaji, dan kemudian yang memenuhi syarat diminta untuk ngajar di SD. Tapi ternyata itu masih tidak memberikan solusi yang signifikan. Saya sampaikan satu hal mendasar yang membedakan antara guru madrasah dengan SD, yakni keikhlasan dan totalitas para guru. Orang guru-guru SD itu rata-rata gajinya sudah rata-rata PNS, sementara guru-guru madrasah untuk beli sandal aja susah. Ketika kerudung itu baru diganti kalau ada acara-acara begini. Kok tahu? Saya lihat masih banyak yang baru. Jadi saya sampaikan itu kepada Bapak Bupati bahwa totalitas dan keikhlasan itu adalah modal awal, modal dasar yang kemudian menjadikan madrasah di Lumajang lebih maju dan lebih diterima di tengah-tengah masyarakat. Lalu dibenarkan oleh Bupati, iya betul. Kita tuh kalau sekolah rusak itu nunggu APBD, tapi kalau madrasahnya rusak, guru-guru walaupun tidak punya uang, gurunya masih siap untuk sumbang untuk benahi genteng yang bocor. Nah, itu mungkin barokahnya doa-doa dari guru madrasah ini, kemudian banyak SD-SD yang tutup. Saya sampaikan kepada Bapak Bupati, untuk di tahun 2022 Bapak Bupati sebaiknya anggaran untuk madrasah ibtidaiyah dari APBD ditingkatkan. Karena guru-guru kami di madrasah ibtidaiyah itu bekerja keras untuk mencerdaskan rakyatnya Bupati Lumajang, bukan rakyatnya kepala kantor Kementerian Agama. Waktu itu kemudian kita tidak lanjuti waktu audiensi untuk mendata ulang tentang guru yang nonim dan lain sebagainya, dan Bupati menyanggupi itu. Mudah-mudahan ke depan sinergitas antara Kementerian Agama dengan pemerintah Kabupaten Lumajang ini akan bisa berjalan lebih baik. Dan walaupun Bapak Bupati kadang-kadang membela ketika saya menyampaikan bahwa seluruh yang dilakukan madrasah itu untuk kepentingan dan mencerdaskan rakyat di Lumajang. Katanya Bapak Bupati itu kan pikirannya sampai kepala kemenang. Kalau saya sebagai Bupati kan malu kalau SD saya tutup semua. Tapi apapun itu, realitas di lapangan sudah terjadi. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada para guru madrasah ibtidaiyah. Selamat berjuang, tingkatkan perjuangan ini, karena semakin hari semakin tahun, seperti sambutan tadi, bahwa kita dituntut untuk terus lebih maju. Apa yang kita lakukan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok juga harus lebih baik dari hari ini. Sering saya sampaikan, saya dipesani oleh seorang guru saya ketika saya keluar dari pondok pesantren. Beliau berpesan cukup sederhana, tapi sampai detik ini saya ingat kata-kata beliau, innaman nasu hadisu ba'dahu fakun hadisan hasan liman wa, bahwa sesungguhnya manusia hanyalah sebuah cerita bagi orang yang sesudahnya. Fakun hadisan hasanan liman wa, maka jadilah cerita yang terindah bagi orang-orang yang mendengarkannya. Jika hari ini cerita tentang SD yang tutup adalah sebuah sejarah bagi jenengan semua dan anak-anak cucunya,
maka cerita ini akan sampai nanti kepada anak-anak didik kita tentang bagaimana perjuangan dengan semua selaku penggerak pendidikan di lingkungan madrasah ibtidaiyah telah mampu menunjukkan identitasnya, bahwa madrasah tidak hanya slogannya yang lebih baik, tapi memang betul-betul lebih baik madrasah. Bapak Ibu yang saya banggakan, bupatinya terlahir dari madrasah, kepala Kemenak juga terlahir dari madrasah. Lalu apa yang diragukan lagi dengan madrasah? Saya tidak tahu yang dulu di depan apa juga sama dengan saya. Sama ya. Kita dilahirkan oleh madrasah, maka kita harus membesarkan madrasah. Untuk itu saya berpesan kepada para pengawas, para kepala madrasah. Kalau yang negeri, kepala madrasahnya sudah saya panggil, masing-masing saya minta untuk paparan di depan saya visi misi dan program kerjanya. Ada kepala madrasah yang pintar menyusun visi misi sinkron dengan program kerjanya, tapi ketika saya lihat di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dipaparkan dengan saya. Ada yang menyusun visi misi, visinya ke barat, programnya ke arah timur juga ada. Tapi terlepas dari semua itu, mereka saya target 1 tahun. Setelah 1 tahun akan saya evaluasi sesuai dengan paparan di depan saya. Saya sampaikan apakah memang masih layak dilanjutkan menjadi kepala madrasah atau. Kenapa saya lakukan itu? Karena kalau kita berjalan dengan biasa-biasa saja, saya yakin madrasah tidak akan lebih baik dari hari ini. Kita sama-sama dikejar waktu. Umur yang kita tinggalkan hari ini tidak akan pernah kembali untuk hari esok. Jika kita santai hari ini, maka kita akan berat menghadapi tantangan di hari esok. Waktunya akan terus berlalu seiring dengan problematika kehidupan kita, masalah sosial, masalah transformasi informasi yang ini tidak akan ada hentinya. Bahkan percepatan gelombang transformasi informasi itu jauh dari apa yang sedang kita pikirkan saat ini. Kita belum tahu satu hal tentang apa yang ada dalam HP ini. Programnya terus bertambah setiap hari, setiap saat. Manakala kita tinggal diam, tidak ada pilihan selain kita tertinggal atau tergilas oleh gelombang transformasi informasi. Saya memiliki semangat yang begitu kuat. Saya sampaikan kepada seluruh kepala madrasah dan kepada pengawas agar lebih ketat ke depannya. Pengawas harus berani duduk di kelas untuk mengetahui kompetensi gurunya. Jadi tidak cukup hanya bimbingan teknis, pengembangan keprofesian yang dilakukan secara seremonial. Pengawas harus berani duduk di dalam kelas untuk mengetahui sejauh mana kapasitas dan kemampuan para gurunya. Kepala sekolah, kepala madrasah, maksud saya, harus berani memanggil gurunya untuk presentasi di depannya. Seperti apa cara Anda untuk menciptakan anak didiknya menjadi orang yang pintar, sehingga guru seperti yang disampaikan tadi harus meningkatkan kualitas SDM-nya. Jangan merasa bahwa kita itu sudah cukup merasa pintar. Sampai sekarang saya masih punya kelompok ngaji kitab setiap malam Selasa. Ini karena sudah dipindah ke Lumajang, saya minta diatur waktunya. Tadarus tafsir Ayatul Ahkam. Nah, jadi kalau dulu zamannya masih santri kan tadarusnya Al-Quran. Karena sudah tidak menjadi santri, jadi alumni, tadarusnya tafsir Ayatul Ahkam. Jadi ngaji gantian. Dalam rangka apa? Mengupgrade keilmuan kita agar tidak selesai sampai di sini. Hidup kita bukan hari ini, tapi kita hidup untuk hari esok dan untuk anak-anak kita. Makanya ditegaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, "Alimu auladakum bainahum makhluqun di zamanin wa ghairi zamanikum." Ajarilah, didiklah anak-anakmu sekalian ini ya tentang ilmu, karena mereka diciptakan untuk sebuah zaman yang zaman itu sudah tidak sama dengan zaman kita. Maka jika ada guru yang tidak berpikir ke depan, mengajarkan pelajaran yang sudah sekian tahun yang lalu saat baru diangkat menjadi guru, itu sama dengan melakukan pembunuhan karakter. Bukan sebaliknya yang disampaikan Ustaz tadi adalah untuk membangun karakter anak didik kita. Tantangan ini akan terus berjalan. Maka seiring dengan itu semua,
tidak ada pilihan bagi seorang guru kecuali harus berani untuk memecahkan tantangan ini tantangan itu, tentunya dengan keilmuan yang harus dimiliki. Maka kegiatan seperti ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diikuti dan penting untuk ditindaklanjuti. Jangan selesai sampai di sini sebagai kegiatan seremonial, karena semua tidak akan berarti apa-apa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin seluruh prestasi yang diraih oleh madrasah adalah karena bentuk keikhlasan yang disampaikan tadi. Suatu ketika saya dipesani sebuah puisi oleh guru saya, Muslim, jadilah kau laksana bintang demi bintang, walau kehadirannya jarang diperhitungkan orang, tapi kilaunya senantiasa hiasi gelapnya malam. Pesan ini juga ingin saya sampaikan kepada jenengan semua para guru. Bintang adalah sebuah contoh keikhlasan. Ketika malam gelap gulita yang ditanya oleh orang-orang adalah bulan, kenapa malam ini tidak hadir menemani kita? Tanpa kita sadari bahwa sesungguhnya yang setia menghiasi gulitanya malam adalah bintang itu sendiri. Bintang tidak pernah pamrih, tidak perlu dilihat oleh orang lain, tidak dihitung dia sedang berada di tengah-tengah masyarakat atau tidak, tapi kilaunya senantiasa menghiasi gelapnya malam. Itulah guru madrasah ibtidaiyah kita. Kalau kegiatan 5 tahunan pemilu, banyak orang yang ikut dalam kontestasi politik, pemilu, pilkada, pilgub, pilpres, untuk memenangkan seorang pemimpin. Tapi bagi guru madrasah, untuk menjadi seorang penting, orang yang penting tidak perlu menunggu menjadi bupati, gubernur, apalagi presiden yang pemilunya 5 tahun sekali dan yang dipilih hanya 1 orang. Orang penting bagi kita selaku guru madrasah adalah orang yang siap hadir di tengah-tengah masyarakat dan mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi sekali lagi, jangan menunggu dinilai orang lain, berikan yang terbaik, karena nanti orang lain yang akan menilai kita. Sejak saya mengabdi di Kementerian Agama, saya baru 10 tahun menjadi PNS, kemudian dilantik menjadi kepala Kementerian Agama. Itu di luar ekspektasi saya. Saya tidak berpikir untuk menjadi kepala Kementerian Agama di usia pengabdian saya masih 10 tahun. Mungkin lebih lama Bapak pengawas dengan yang di depan ya. Tapi fakta yang terjadi itu yang ada di pikiran saya, sebenarnya saya ingin menjadi bupati, menyaingi Thoriqul Haq. 2019 polling di Jember itu calon bupati yang dilakukan oleh, saya tidak tahu lembaganya apa ya, nama saya itu mendapat suara peringkat tertinggi di Kabupaten Jember. Saya ditelepon oleh Bupati Lumajang Thoriqul Haq, kamu serius mau nyalon? Saya tidak mencalonkan diri, saya lihat situasi. Akhirnya Thoriq ke Jember nemui saya dan pakai kaos Kita Muslim, kemudian bikin vlog dan disebarkan. Akhirnya apa? Gara-gara vlognya Bupati Lumajang ini, banyak pimpinan partai datang ke rumah melamar saya menjadi calon bupati. Alhasil Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur datang ke Kemenak Jember dan memanggil saya di ruang kepala. Saya langsung di ultimatum, Pak Muslim tidak usah tergoda dengan politik, tuntaskan karirnya di Kementerian Agama saja dulu. Saya jawab, insya Allah. Setelah itu malam harinya saya didudukkan oleh mertua saya dan seluruh keluarga. Mertua saya sangat anti terhadap politik, sehingga saya diminta seperti diharapkan mencalonkan menjadi bupati. Jalannya aja di Kementerian Agama, karena menurut ayah saya di Kementerian Agama dengan mutu yang ikhlas beramal itu insya Allah akan banyak mendapatkan manfaat bagi orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir tentang persoalan integritas bagi kita semua. Jadi kalau saya sebagai kepala kantor Kementerian Agama
Ketika saya masuk hari pertama, Bapak pengawas, yang saya panggil pertama bendahara. Kebetulan perempuan, ibu sama bendahara, ya. Kenalkan, nama saya Muslim, saya baru dilantik menjadi kepala kantor Kementerian Agama. Ingat, amanah bagi saya dan jenengan itu berat. Yang saya sampaikan apa? Imam kita adalah aturan perundang-undangan. Saya hanya dipasrai sebagai kepala kantor Kementerian Agama mengambil kebijakan di Lumajang. Jika kebijakan saya bertentangan dengan aturan perundang-undangan, jangan taati saya. Paham? Paham, silahkan keluar. Tidak ada tafsir lagi. Jadi saya ingin sampaikan kepada semuanya agar menjaga integritas. Tidak boleh memakan daging saudaranya sendiri. Integritas ini penting, karena dari sini kemudian kita akan bangkit menjadi orang yang baik. Lembaga-lembaga kita akan menjadi lembaga yang luar biasa, dan generasi-generasi kita akan menjadi generasi yang unggul. Madrasah harus berani memulai untuk menjadi yang terbaik, dan kita harus memulai dari diri kita sendiri. Saya tidak ingin kemudian mendengar informasi ada pungutan atau ada hal-hal lain di luar ketentuan yang sudah ada, karena itu adalah musibah bagi kita. Saya sungguh berat menjadi kepala Kementerian Agama ini. Ketika saya menerima undangan, istri saya menangis, "Mas, kenapa sampai jadi kepala Kemenang? Ini bukan keinginan saya tidak suka sampai jadi pejabat." Istri saya nangis. Setelah saya pulang, ubun-ubun saya disebut sama istri saya sambil, "Mas, jaga baik-baik, kamu santai." Saya pulang dari pelantikan, ditelepon oleh kiai saya, Profesor Dr. Kiai Abdul A'la Bashir Abdul Qasim, mantan rektor UINSA. Beliau menyebut saya, memanggil saya Cak Muslim. "Cak, selamat ya. Saya bangga sampai dari keluarga besar anak moyang." Setelah itu tidak berkata-kata apa lagi. Beliau menyebut 3 kali, "Jaga, ini amanah, amanah, amanah." Dan saya menangis. Dan sampai saat ini ketika saya mengulangi itu, saya ingin menangis, karena beban begitu berat. Menjadi pejabat, menjadi pengawas, menjadi kepala madrasah adalah amanah.